Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini ada surat juga teman-teman ya dari pemerintah daerah dan juga ada informasi dari Menpan RB. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, sebagai pembuka di video ini, pertama admin akan bagikan informasi terkait usulan kebutuhan ASN tahun 2024. Ini dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman-teman ya. Ini suratnya 4 Januari 2024. Oke, di sini kita lihat bersama-sama usulan kebutuhan ASN tahun 2024 kepada yang terhormat Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB. Terus di sini berdasarkan surat Menteri Pan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B sekian yang tertanggal 21 Desember 2023 perihal usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi ini merupakan surat tindak lanjut teman-teman ya dari Menpan ke Pemda. Bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN lingkup pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2024, maka setiap perangkat daerah wajib melakukan perhitungan kebutuhan untuk usulan pengadaan ASN, di mana penyusunan jumlah dan jenis jabatan secara terperinci berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ABK. Kedua, pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN, sedangkan CPNS bagi pelamar umum. Jadi ini jelas sekali teman-teman ya. CPNS bagi pelamar umum. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi yang poin kedua itu dibuka untuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai ketentuan perundang-undangan. Poin keempat, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 2 huruf A. Nah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berijazah SD, bahkan di video admin sebelumnya untuk teman-teman tendik yang berijazah SD itu diakomodir teman-teman ya, insyaallah. Di poin kelima, merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4 diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K 2024 dengan melampirkan surat usulan dengan proyeksi kebutuhan sesuai dengan format terlampir paling lambat tanggal 17 Januari. Nah, ini untuk Pemprov NTB ini disampaikan teman-teman ya, agar usulannya itu paling tidak 17 Januari sudah masuk. Paling lambat di situ teman-teman ya. Perangkat daerah yang tidak menyampaikan, nah ini, data kebutuhan yang dimaksud dianggap tidak mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi teman-teman juga silahkan kalau ada surat seperti ini silahkan di-share ke media sosialnya agar Pemdanya gerak cepat begitu ya, atau perangkat daerahnya. Data tersebut disampaikan dalam bentuk hard copy ke BKD Provinsi NTB dan soft copy dikirim melalui link. Nah ini ada linknya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah surat usulan daripada kebutuhan ASN tahun 2024. Nah selanjutnya, Menpan RB kebut PP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023 kategori tenaga honorer. Ini kategori tenaga honorer ini bersiaplah diangkat jadi P3K 2024 full time. Nah, ini yang perlu kita tahu juga teman-teman ya, terkait kategori honorer yang masuk dalam kategori full time. Ini informasinya masih sangat baru, Senin 15 Januari. Nah, ini ada foto dokumentasi. Oke, kita cek. Peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN kini tengah dikebut oleh Menpan RB setelah diterbitkannya Undang-Undang ASN 2023 untuk mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Menpan RB pun telah menyampaikan terkait kategori prioritas dalam pengangkatan tenaga honorer
menjadi P3K 2024 ini atau tahun ini. Nah, sejumlah kategori tenaga honorer prioritas tersebut rencananya akan diangkat langsung menjadi P3K full time. Nah, ini rencananya teman-teman ya, akan diangkat langsung menjadi P3K full time 2024 oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Bahkan pihak DPR RI Komisi 2 pun telah mendorong pihak Kemenpan RB guna mempercepat perumusan PP Manajemen ASN terbaru. Pasalnya, PP Manajemen ASN terbaru turunan Undang-Undang ASN 2023 itulah yang akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer ini. Lebih lanjut, kemudian semua non-ASN yang tengah menantikan penataan ini juga wajib tahu apa saja syarat yang ditetapkan dalam proses pengangkatan ini. Dalam rangka memenuhi amanat dari Undang-Undang ASN 2023, pemerintah juga sudah siap memberikan afirmasi. Nah, ini katanya pemerintah juga sudah siap memberikan afirmasi melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Alhamdulillah teman-teman ya. Pengangkatan sendiri akan dilakukan sebelum Desember 2024. Pasalnya, batas akhir yang diberikan Undang-Undang ASN 2023 yakni hingga Desember. Nah, ini kita sudah ketahui bersama teman-teman ya. Maka dari itu, dalam batas waktu selama 2024 ini, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan dilangsungkan jika PP Manajemen ASN telah resmi disahkan, sehingga di tahun depan semua non-ASN sudah berstatus aparatur sipil negara. Amin. Kemudian, terkait gaji pun kabarnya akan tetap aman tanpa ada potongan. Menpan RB pun telah memisahkan dan menegaskan terkait gaji tenaga honorer 2024. Muncul pertanyaan, lantas siapa saja kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K full time? Nah, kita lihat. Sebelumnya dikabarkan ada 16 substansi yang masuk dalam RPP Manajemen ASN, termasuk salah satunya adalah pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer ini, teman-teman ya. Substansi tersebut yakni penguatan budaya kerja, perluasan ruang lingkup serta mekanisme bekerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jabatan manajerial dan non-manajerial, resiprokal ASN dan prajurit TNI atau anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, penetapan kebutuhan ASN, serta pengadaan CASN. Ada pun substansi lain yang masuk ke PP Manajemen ASN terbaru, yakni penguatan kinerja pegawai ASN, pembangunan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian ASN, organisasi profesi ASN, digitalisasi manajemen ASN, penyelesaian sengketa, serta terakhir ada penataan tenaga non-ASN. Nah, pengangkatan atau penataan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR pun telah memiliki komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik. Jadi nasib tenaga honorer 2024 sudah terjamin akan aman dan terlindungi tanpa ada PHK massal. Kemudian terkait kategori tenaga honor prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K 2024, bahkan sudah diberi kuota 80% oleh Menpan RB, yakni promosi khusus untuk kategori THK2 dan non-ASN. Kedua, kategori tenaga honor itulah yang akan langsung menjadi ASN dan kabarnya akan masuk menjadi P3K full time. Nah, itu teman-teman ya. Untuk dua kategori prioritas 80% itu kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, sementara yang sisanya 20% yakni untuk formasi umum. Kelulusannya berdasarkan NAB dan berperingkat terbaik. Jadi yang dimaksud di sini masuk dalam full time ini yang THK2 dan non ASN atau yang masuk dalam kuota 80% dalam penyediaan formasi, teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.